Hai guys, jumpa lagi di Rendev Review. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Vivo V27 5G, yang dimana HP ini gua beli itu pada harga sekitaran 5,9 juta ya. Jadi gue bakal cerita sedikit pengalaman tentang HP ini, apa saja sih plus minusnya selama pemakaian. Tapi menurut gue memang HP ini udah sangat cakep di harganya, tapi memang banyak saingannya teman-teman. Di harga sekitar 5 jutaan itu banyak sekali HP di luar sana yang menawarkan performa yang lebih atau kelebihan fitur yang lebih. Tapi di Vivo V27 ini menurut saya masih yakin bahwa Vivo 27 ini masih yang terbaik pada harganya guys. Jadi untuk HP ini tuh gue beli karena gue tuh suka sama desainnya guys, terutama pada desain layarnya ya teman-teman, yang kita tahu ini melengkung dan ini keren sih. Dan ini gue juga beli casingnya guys. Jadi ini adalah casing dari gue beli di toko Oren. Untuk casingnya ini harganya sekitar 30.000 ya, 30.000. Tapi ini bahannya tuh bahannya seperti kulit ya guys, dan ini nyaman digenggam. Nanti kalau kalian pengen tahu untuk linknya gue sediakan di deskripsi. Nah, kita balik bahas ke Vivo V27 nya, yang dimana memang desainnya ini keren banget ya teman-teman. Di bagian belakangnya juga keren, melengkung seperti ini. Jadi yang melengkung itu ada di bagian backdoor, ini dia melengkung ya, sama yang di bagian depan guys, bagian layarnya itu dia melengkung seperti ini cuy. Lalu di belakangnya ada 3 kamera, sama 1 flashlight, yang dimana flashlightnya juga unik, bulat-bulat gitu ya, dari Vivo, keren. Lalu di sebelah kiri itu ada power sama volume. Di sebelah atas kosongan hanya ada tulisan professional portrait. Lalu di sebelah kirinya kosong, sebelah bawahnya itu ada slot charger, musik, dan juga SIM card ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini layarnya cakep banget ya teman-teman. Yang pertama, sebenarnya gue agak kurang suka dengan ukuran layar yang seperti ini ya, karena ini ukurannya cukup panjang teman-teman. Untuk ukurannya tuh 6,78 inch. Jadi menurut gue ini cukup panjang ya, setangan gue nih. Dan kalau digenggam dengan satu tangan ya kurang nyaman ya guys. Ya, awalnya sih gue seperti itu guys, tapi lama-lama setelah gue pakai selama beberapa minggu, itu jadi nyaman-nyaman aja sih. Dan terutama yang paling saya suka itu di bagian layar lengkungnya ini yang terlihat mewah cuy. Jadi dengan harga seperti ini, itu menurut saya sangat worth it sekali. Tapi ini tuh bukan yang melengkung banget sih cuy, kalau kalian lihat di sini ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah pegang HP seri S dari Samsung, itu dia melengkung banget ya. Tapi kalau di Vivo ini iya melengkung, cuman nggak terlalu melengkung banget ya guys ya. Tapi menurut saya ini sudah membuat desainnya itu jadi mewah ya. Berhasil membuat tampilan desain jadi mewah karena layar lengkungnya ini cuy. Nah, lalu apa sih kekurangannya kalau kita pakai HP yang melengkung seperti ini? Kekurangannya menurut saya harus pakai casing guys, kalau kalian mau kemana-mana ya. Kalau kalian lagi keluar ruangan itu takutnya jatuh, dan layarnya ini sangat berbahaya ya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa spare part dari layar lengkung seperti ini tuh mahal guys. Jadi aku dimana-mana pakai casing seperti ini, kecuali kalau lagi di kasur ya guys ya. Kalau lagi di kasur ngapain pakai casing seperti ini? Nah, kalau di luar gue pasti pakai seperti ini. Meskipun memang masih ada celah pada bagian layar, tapi setidaknya jika tidak sengaja jatuh itu masih aman sih guys. Ngomong tentang layar, terus gimana tentang kecerahan layar? Jadi kalau untuk kecerahan layar di sini menurut saya udah
terangnya mantap banget guys. Ini juga ada fitur yang namanya ekstra redup. Jadi kalau kita klik seperti ini dia bakal otomatis kayak ngeredup ya. Jadi ini fitur yang saya suka dari Vivo V27. Jadi nggak terlalu terang banget sih guys. Kalau kalian ngerasa terang banget, kalian bisa aktifkan fitur ekstra redup ini. Tapi kalau kalian ngerasa kurang terang, kalian bisa nonaktifkan aja dan ini langsung jadi terang guys. Mantep ya. Dan layarnya ini untuk warnanya, saturasinya juga pas ya. Meskipun kita bisa setting di bagian pengaturan dan kita bisa ganti-ganti aja pada bagian warna layar ini, ada beberapa pilihan sih. Tapi aku lebih suka yang warna standar. Sebenarnya warna cerah ini bagus juga teman-teman. Tapi menurut gua warna cerah ini terlalu saturasi, jadi aku kurang nyaman ya. Itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Dan aku lebih suka pakai yang standar ini. Tidak terlalu saturasi tapi tetap nyaman dipandang berlama-lama guys. Lalu untuk kualitas layarnya gimana bang? Kualitas layarnya ini mantep sih guys. Jadi kalau kita buat nonton YouTube, itu bezelnya kalian bisa lihat di bagian samping kiri kanan ya, bezelnya tipis. Lalu warnanya juga cerah. Dan ini tuh detail dan juga tajam guys. Mantep banget sih. Jadi aku suka buat nonton film atau nonton YouTube atau buat ngegame, ini tuh nyaman dalam keadaan landscape ya. Ya kalian bisa lihat warnanya itu mantep banget, cerah banget. Dan menurut saya untuk kualitas layarnya nggak perlu diragukan lah tentang Vivo V27 ini guys. Lalu di bagian tentang layar, ini sih sudah menggunakan refresh rate 120 Hz ya. Ini benar-benar yang mantap ya, 120 Hz. Kita bisa setting juga ke 60. Tapi aku pasti pakai yang 120 ini ya teman-teman. Karena ya sudah diberikan fitur seperti ini, kalau nggak dipakai eman-eman guys gitu ya. Karena di satu sisi baterainya ini juga awet. Aku pakai seharian ya, jarang ngecas pokoknya teman-teman. Seharian bisa lah kalau nggak buat ngegame ya, bahkan seharian lebih mungkin. Tapi kalau penggunaan saya yang sering ngegame, jadi gue sering cas karena gue ngegame itu biasanya hampir 1 jam 2 jam, jadi aku selalu cas ya. Dan memang untuk baterainya ini saya akui memang awet teman-teman, dan ngecasnya pun juga cepat ya. Mantap banget sih untuk HP ini. Jadi memang pilihan di sekitar range harga 5 juta itu ada banyak ya guys ya. Tapi kenapa saya milih Vivo V27 ini ya? Ya karena saya juga suka dengan performanya yang menurut saya sudah cukup mumpuni guys. Seperti kalian yang bisa lihat di video saya sebelumnya ketika bermain game Genshin Impact teman-teman. Lalu kenapa gua milih HP ini? Karena penyimpanannya yang menurut saya cukup gede ya. Di 256 GB, yang dimana kalau di brand-brand sebelah itu biasanya 128 GB aja. Dan aku tuh kurang guys, jadi aku suka ngegame dan makanya aku pilih yang internalnya 256 ya. Kalau aku pakai yang internal hanya 128 itu pasti udah nggak cukup sih, karena aku suka ngegame dari mulai kayak Genshin Impact, Honkai, itu gua pasang di sini cuy. Dan juga untuk HP-nya tuh ringan guys. Oke, lalu kita masuk ke dalam kamera. Nah di sini untuk kameranya itu sudah ada kamera ultrawide juga. Jadi ini mantap jiwa teman-teman. Kalau kita ubah ke video, kita bisa 4K di 30 fps ya. Kalau 1080 pixel kita bisa 60 fps guys. Dan ini ada pilihan stabilisernya. Lalu di sini kita juga bisa foto dengan bulan super ya, mode bulan super, yang dimana gue belum sempet coba karena di tempat saya itu agak tertutup gedung ya, jadi mau motret bulan itu agak susah guys. Tapi kapan-kapan nanti saya akan mencobanya. Dan di sini ada mode potret dan mode malam juga.
cukup komplit ya guys. Jadi untuk menu dan mode-modenya itu banyak ya. Dan untuk hasil kameranya kalian bisa lihat di sini. Lalu kekurangan apa lagi ya guys ya? Susah untuk mencari kekurangan pada HP ini. Oh ya, menurut saya untuk speakernya itu satu, tapi untuk kualitasnya lumayan kok guys. Jadi meskipun cuma satu ya, tapi lumayan lah, untuk hasil suaranya juga lumayan bagus ya. Dan tapi memang nggak ngebas amat sih guys, tapi ya lumayan lah guys ya. Karena di atasnya ini juga nggak ada speaker kosong, jadi cuma satu aja. Dan kalau kita buat ngegame itu nggak tertutup tangan, jadi kalau kayak gini itu aman ya guys ya, karena ini ada di kanan atas, jadi aman, nggak bakal tertutup sama jari kita guys pada saat ngegame. Dan untuk kekurangan lain apa ya, susah ya guys ya kalau untuk mencari kekurangan lainnya. Yang pasti di sini saya puas-puas saja pakai HP ini. Mungkin kalau kalian pernah pakai HP ini, kalian bisa komentar aja di kolom komentar gimana pengalaman kalian, plus minusnya apa. Kalau menurut saya plus minusnya cuma itu aja sih guys. Jadi kalau dipakai daily juga oke, karena baterainya awet, layarnya jernih. Untuk sektor lain kamera sudah, lalu performa kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Oke-oke aja guys. Untuk pembaruan update, untuk pembaruan update-nya itu sudah 3 kali, 2 apa 3 kali ya? Sepertinya 3 kali ini guys. Jadi kemarin dapat lagi 1 kali ya untuk pembaruan sistemnya. Dan menurut saya makin smooth aja, makin kompatibel dengan beberapa aplikasi ya guys ya. Contohnya kemarin kayak aplikasi CapCut ini kan, renderingnya tuh agak lama ya. Tapi setelah ada update, aku install ulang CapCut-nya, itu renderingnya udah mulai cepet lagi. Jadi update yang terakhir ini udah mulai optimal ke beberapa aplikasi sih guys. Contohnya seperti game Mobile Legends juga yang kemarin agak nge-lag atau patah-patah. Mungkin dari kalian ada yang mengalami, ada yang enggak. Dan sekarang udah mulai lancar. Ya mungkin itu aja sih guys. Dan sekarang udah mulai optimal seiring pembaruan yang ketiga ya. Yang ketiga ini guys, semoga ada pembaruan lagi dan cepat optimal ke semua aplikasi teman-teman. Tapi menurut saya udah bagus-bagus saja sih untuk pengoptimalan dari prosesor yang baru ini guys, dia tuh Dimensity 7200. And finally HP ini akan tetap saya jadikan sebagai daily driver ya, karena ya ini adalah HP yang menurut saya cukup enak sekali kalau dibuat ngegame ya guys ya, karena adem-adem aja gitu. Saya pakai buat ngegame Mobile Legends, Honkai, Genshin Impact itu panasnya cuman dikit aja. Jadi saya suka dengan HP-HP yang seperti itu. Dan kalau kalian keluar ruangan, kalian jangan lupa pakai ini guys, pakai casing ya, karena rawan loh guys. Kalau ini sampai jatuh itu kan sangat berbahaya sekali ya. Berbahaya isi dompet kita guys ya. Kalau di cover garansi nggak apa-apa, kalau nggak di cover garansi mahal cuy, seriusan. Jadi pakai casing aja lah kalau di luar ruangan. Mau kalian tutup rapat-rapat juga, yang penting aman guys, daripada kenapa-napa ya kan. Jadi ya kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan komen aja ya. Intinya untuk harga sekitar 5 jutaan itu gue dapat sekitar 5,9 juta, dapat HP mid range yang mirip-mirip seperti flagship ya, mirip-mirip seperti flagship. Dan ya nggak ada kendala sama sekali selama pemakaian sih, oke-oke aja. Sembari ada update patch, pembaruan sistem ini juga sudah makin optimal, dan penggunaan sehari-hari juga enak ya. Jadi no problem menurut gua. Kalau kalian mau ambil HP Vivo V27 daripada yang lain, ya ini worth it aja cuy. Yang paling saya suka yaitu adalah ketika main game nggak panas. Itu adalah suatu
suatu nilai yang sangat plus sekali ya guys ya, karena kita nggak perlu pakai fan cooler dan lain sebagainya, dan itu adalah sesuatu hal yang gue suka. Tapi kalau untuk urusan sosmed ya jujur saja saya kurang suka ya guys ya, karena ya terlalu panjang ya. Tapi ya tergantung referensi orang masing-masing, ada yang suka panjang, ada yang suka lebar, ada yang suka HP compact, itu preferensi orang masing-masing ya, kesukaan mereka masing-masing. Tapi kalau gue pribadi kurang suka sih guys kalau terlalu panjang seperti ini. Tidak seperti Vivo X60 Pro yang menurut gue lebih kecil ya daripada ini ya. Ini terlalu bongsor sih guys, tapi it's okay kalau untuk dibuat nonton film, main game, untuk HP panjang seperti ini mantap ya. Jadi seperti itu ya pengalaman saya pakai Vivo V27 5G, dan kalau ada pertanyaan ya komen aja. Sip, jadi HP ini sudah oke. Ya cakep. Satu kata itu aja, cakep. Sip, jangan lupa subscribe ya guys ya.